Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Nah, kembali lagi nih bersama saya Alma Loranda selaku host dalam podcast diskusi kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait fleksibilitas BLUD. Nah, di episode ini kita akan ditemani oleh pakar BLUD yaitu Bapak Niza Widiana Tito, MKom, MM, MAK, CEAT. Nah, selamat datang Pak Tito, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk kesibukannya kali ini apa ya Pak ya? Ya, masih seputaran BLUD. Kita baru beberapa BLUD ini terutama di persampahan ini kita lagi dapat mandat untuk membantu BLUD di persampahan dan di balik kawasan konservasi. Sibuk sekali ya Pak ya, tapi masih Lumayan, menyempatkan waktunya untuk kita melakukan diskusi pada kali ini. Mungkin kita langsung saja ke topik utama kita yaitu fleksibilitas BLUD. Oke, Nah, boleh. ini banyak sekali nih Pak nih pertanyaan dari sobat BLUD mengenai apa sih fleksibilitas yang didapatkan ketika menerapkan BLUD. Mungkin dari Bapak Tito bisa menjelaskan mengenai fleksibilitas yang didapatkan ketika sudah menerapkan BLUD itu apa saja Pak? Ya, oke. Jadi ya ini agak flu ya. Jadi mungkin suaranya agak sedikit bindeng ya. Nggak apa ya. Karena habis dari perjalanan ini baru balik. Jadi kita coba bahas tentang fleksibilitas BLUD dan bagaimana sih ya sekilas cara pemanfaatannya ya, terutama karena banyak sekali instansi BLUD yang sudah muncul, khususnya mungkin yang paling banyak ya di Indonesia ini kan di kesehatan. Iya. Namun ternyata dalam hal pemanfaatan fleksibilitas untuk peningkatan pelayanan itu belum maksimal. Nah, belum maksimal. Jadi kita akan coba bahas di kali ini masalah fleksibilitas dan tantangannya. Jadi gimana menjalankannya sebenarnya. Oke, baik Pak. Jadi kalau kita ketahui, kita sedikit kembali, yaitu BLUD itu terkait dengan fleksibilitas. Fleksibilitas dalam hal tata kelola keuangan yang ya dikecualikan dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, sehingga di tata aturan ini semua fleksibilitas BLUD ini harus diatur di dalam peraturan kepala daerah yang menjadi peraturan khusus daripada peraturan umum. Jadi harus diatur dalam peraturan tersebut ya Pak ya? Iya, jadi gini, yang kita cermati, nanti saya akan cerita sedikit tentang apa saja fleksibilitas dan kenapa tidak bisa maksimal jalan. Itu masalah tata aturan. Karena sifat BLUD yang mungkin sudah pernah saya jelaskan di beberapa waktu yang lalu bahwa BLUD ini dikecualikan dari ketentuan pada umumnya, itu sifatnya adalah dalam aturan hukum yaitu lex specialis, lex generalis, yaitu aturan hukum spesial yang khusus mengesampingkan atau mengecualikan hukum yang umum. Nah, artinya kalau BLUD, instansi berstatus BLUD, dia boleh tidak mengikuti aturan yang umum, tetapi harus mengikuti aturan khususnya, harus buat sendiri. Nah, membuat sendiri itu benar-benar membuat sendiri, yaitu dalam bentuk aturan kepala daerah. Nah, jadi boleh membuat aturan sendiri ya Pak ya? Betul. Nah, terus pertanyaannya itu gimana buat aturan sendiri? Padahal selalu aturan ini harus ada aturan di atasnya. Memang betul, di dalam aturan hukum juga ada aturan yang lebih rendah harus mengikuti aturan yang lebih tinggi. Itu ada juga. Selain aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Nah, jadi gini, dalam fleksibilitas kita rangkum lah, ada 10 fleksibilitas dalam pelaksanaan BLUD. Nah, pelaksanaan BLUD tentunya untuk pelayanan pastinya. Yang pertama, pengelolaan pendapatan. Fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan. Apa yang difleksibilitaskan? Apa yang dikecualikan gitu ya? Nah, yang dikecualikan itu bahwa pendapatan
yang dilakukan oleh BLUD yang itu dapat digunakan langsung. Oh, berarti fleksibilitasnya untuk pendapatan bisa digunakan Iya, langsung ya, digunakan Pak langsung. ya? Jadi Untuk uangnya gitu dapat ya? duit misalnya ya, uang itu masuk di bulan Januari tanggal 15, tanggal 16 digunakan itu boleh. Kalau UPT biasa, non-BLUD, itu dia mekanismenya pendapatan yang didapat harus disetor ke negara atau melalui Kasda. Nah, penggunaan belanjanya itu menggunakan RKA, DPA yang sudah disahkan di akhir tahun. Jadi pendapatan yang diperoleh itu tidak bisa digunakan langsung, harus disetor ke Kasda. Nah, sementara BLUD, pendapatan yang didapat boleh langsung digunakan. Itulah fleksibilitas. Jadi mempermudah UPT-nya ya Pak ya dalam hal Untuk belanja juga untuk ya? mempercepat pelayanan seperti rumah sakit atau puskesmas, dia butuh beli obat itu tidak perlu nunggu, tidak perlu nunggu. Itu yang di fleksibilitas pendapatan. Iya. Sehingga harus diatur dalam aturan kepala daerah mekanisme pengelolaan pendapatan. Misalnya diterima oleh bendahara, kemudian harus disetor ke rekening kas BLUD. Nah, itu diatur dalam sebuah peraturan kepala daerah. Jadi tidak disetor lagi ke Kasda, tapi disetornya ke kas BLUD. Nah, itu harus dituangkan dalam aturan kepala daerah. Itu satu. Kemudian fleksibilitas dalam pengelolaan belanja. Nah, apa yang difleksibilitaskan? Nah, ini juga bukan banyak sebenarnya. Ada beberapa kondisi yang mungkin kurang sesuai. Fleksibilitas apa di dalam belanja? Nah, ada yang mau menjalankan itu fleksibilitas belanja itu bisa belanja tidak sesuai dengan anggaran. Itu tidak seperti itu. Tetapi fleksibilitas dalam pengelolaan belanja yang dimaksud adalah fleksibilitas boleh mengubah anggarannya dulu sewaktu-waktu tanpa harus persetujuan dari BPKAD maupun DPRD. Nah, jadi bukan belanjanya terus tidak sesuai dengan anggaran, enggak. Tapi boleh belanja kalau nggak ada di anggaran, anggarannya dirubah dulu. Jadi fleksibilitasnya itu mengubah anggarannya dulu, geser anggarannya dulu. Tentunya ada mekanismenya. Nah, mekanisme itulah koridor atau batasan mengubah belanja itu yang harus dituangkan dalam peraturan kepala daerah. Balik lagi ya Pak ya, diatur dalam peraturan. Iya, kalau nggak diatur kepala daerah, apa yang mau dirubah? Digeser. Boleh nggak merubah sampai jenis belanja misalnya? Oh, ternyata tidak boleh. Nah, itu diatur dalam peraturan kepala daerah. Apa sih koridor atau batasannya dalam perubahan belanja? Kemudian harus misalnya perlu berita acara perubahan atau pergeseran anggaran sebelum belanja. Nah, itu yang kedua. Jadi fleksibilitas dalam belanja itu bukan belanjanya nggak ngikuti anggaran, enggak. Tapi begitu mau belanja, anggarannya habis atau anggarannya kurang sesuai, bisa dirubah sendiri oleh pemimpin BLUD-nya. Nah, jadi tinggal merubah dia. Jadi itu fleksibel belanja, bukan belanjanya ngawur gitu. Tapi belanja tetap harus sesuai anggaran. Kalau nggak ada di anggaran, anggarannya dirubah sendiri. Nah, fleksibilitasnya belanja itu dalam hal perubahan anggaran itu. Jadi yang kedua itu pengelolaan belanja, fleksibilitas pengelolaan belanja. Kemudian yang ketiga itu fleksibilitas dalam hal pengadaan barjas. Seperti apa tuh Pak untuk pengadaan barang dan jasa? Nah ini, kalau tadi ya pengelolaan belanja ya, kenapa belanja perlu ada fleksibilitas dalam sebelum pengadaan barjas ya, ada pengelolaan belanja tadi yang kelewat. Kenapa harus perlu fleksibilitas? Karena apa? Seringkali yang terjadi di lapangan, anggaran yang sudah disahkan akhir tahun, kejadian yang di tahun berkenaan atau tahun berjalan itu tidak, atau ada urgensi yang nggak ada di anggaran, tidak sesuai dengan anggaran, sehingga kecepatan itu dibutuhkan. Padahal kalau tidak ada di anggaran harus menunggu perubahan. Nah, maka fleksibilitas BLUD itu merubah anggaran supaya dapat direalisasikan tanpa menunggu perubahan. Nah itu.
Tujuannya untuk apa ya? Untuk pelayanan, balik lagi. Untuk pelayanan, misalnya satu contoh ya, pernah kejadian itu di sebuah rumah sakit. Sebuah rumah sakit waktu itu sekitar bulan Mei ya, bulan Mei, karena hujan lebat itu ada pohon tumbang tepat mengenai area pelayanan, periksa rumah sakit, itu ambrol kan ruangannya. Nah, di situ kan harus diperbaiki karena tidak bisa digunakan, memang bolong gitu. Jadi mungkin kalau dikalkulasi mau perbaikinya ya butuh sekitar 20 juta. Nah, tetapi begitu dilihat di anggaran, di DPA-nya itu nggak ada. Nggak ada untuk perbaikan. Untuk perbaikan itu udah habis lah, nggak ada bulan Mei. Sehingga harus menunggu perubahan untuk merubah, memasukkan anggaran sebesar 20 juta memperbaiki gentengnya itu, ruang pelayanan. Nah, padahal bulan Mei itu perubahannya nanti paling di bulan September, Oktober. Berarti kan nanti pelayanan ruangan itu nggak bisa dipakai. Iya, tidak bisa melayani ya Pak ya. Bisa melayani. Nah, jadi bisa dikomplain, bisa menurunkan pelayanan. Nah, itu gara-gara nggak ada di anggaran. Kalau duit ada sebenarnya, karena kan mereka ngelola pendapatan langsung. Cuman pendapatan kalau nggak PLUD kan disetor ke negara. Nah, maka dari itu ada pengelolaan belanja, tinggal dirubah anggarannya, memasukkan 20 juta, mendahului perubahan kan, seolah-olah, terus dibelanjakan. Nah itu berarti ya. Jadi fungsinya memang untuk pelayanan. Kemudian pengadaan Bajas. Nah, pengadaan Bajas ini fleksibilitasnya itu dalam hal pengadaannya. Bukan barangnya, tersimpannya, penggunaannya bukan, tapi pengadaannya, cara mendapatkan barang tersebut. Nah, kita tahu dalam pengadaan Bajas itu ada aturannya, yaitu Perpres, Peraturan Presiden. Saya lupa nomor 12 kalau nggak salah tahun 2021 yang perubahan dari tahun sebelumnya. Jadi ada aturannya, semua harus mengikuti itu cara pengadaan Bajasnya. Harus misalnya nilai, kalau nggak salah ya, saya agak lupa itu, nilai di atas 200 juta harus dilelang. Sehingga yang menjadi problem di instansi pemerintah yang melayani masyarakat langsung seperti rumah sakit, itu dalam hal kecepatan pengadaan barangnya, misalnya obat. Kamu ini mau ngadain obatnya harus menunggu proses lelang yang begitu panjang. Jadi istilahnya lama dan mungkin biayanya juga tinggi karena di sana ada harus mengikuti e-katalog, belinya harus di penyedia jasa yang ada di e-katalog, misalnya ya belinya ada di Kalimantan, barangnya ada di Jakarta harus dikirim, berarti kan tambah ongkir. Padahal mungkin di Kalimantan itu ada, kalau distributor obat itu ada misalnya. Sehingga dia nggak bisa beli langsung sana, harus mengikuti proses pengadaan Bajas. Sesuai sama peraturannya ya Pak ya? Betul, karena kan sekali lagi pemerintah itu kan birokrasi, harus mengikuti aturan. Nah, maka jadi lambat pelayanannya kan. Mempersulit ya Pak ya, mempersulit UPT-nya. Memperlambat sebenarnya. Nah, sehingga fleksibilitas pengadaan Bajas itu dibutuhkan dalam hal bagaimana cara mengadakannya. Misalnya obat, khusus obat deh, kita nggak usah mengikuti perpresnya. Apa yang nggak mengikuti jenjang nilainya? Misalnya kalau di Bajas itu 200 juta, maka kalau kita kalkulasi di rumah sakit, belanja obat itu 1 tahun ternyata 5 miliar, kurang dari 5 miliar. Maka dibuat peraturan kepala daerah pengadaan Bajas untuk rumah sakit 5 miliar. Di bawah 5 miliar bisa belanja langsung, di atas 5 miliar ini atau khusus obat. Kan dikecualikan khusus obatnya aja. Nggak perlu semua. Bisa juga untuk semua barang Bajas, tapi lebih baiknya spesifik supaya memang ini terkait dengan pelayanan. Biar jelas juga ya Pak ya, tertera di peraturannya. Nah, jadi peraturannya ada, misalnya pengadaan Bajas di bawah 5 miliar boleh belanja langsung, khusus obat misalnya. Jadi tidak ada lagi kelambatan. Nah, kalau orang berpikir, loh obat kan bisa beli dulu terus ditimbun lah ya, expired kan rusak. Dan kalau obat belinya ini belum tentu besok yang sakitnya ini
Iya, bisa benar. berbeda, maka kita butuh istilahnya yang tepat lah pembelian obatnya itu, supaya nggak kadaluarsa, supaya tepat. Makanya mungkin belinya bisa per bulan atau per 3 bulan. Nah, di situ kalau harus mengikuti aturan pemerintah, perpresnya, itu akan lama. Maka BLUD diberi fleksibilitas dalam hal pengadaan bajas tidak mengikuti perpres. Tapi Karena mengikuti apa? peraturan Peraturan kepala daerah, buat sendiri. Nah, jadi harus buat peraturan kepala daerah. Kalau nggak ada peraturan kepala daerah pengadaan bajas, ya harus ikut perpres. Iya. Ingat, lex spesialis, lex generalis. harus tetap mengikuti peraturan ya, Pak ya. Jadi memang harus mengikuti aturan. Jadi fleksibilitas BLUD sekali lagi difleksibilitaskan dalam hal pengadaan bajas, tapi lex spesialis, lex generalis, buat aturan pengadaan bajas sendiri. Kalau nggak buat fleksibilitas dalam hal munculnya PP 35 tahun 2023, sehingga beberapa daerah memasukkan kembali bisa menambah tarif